Ternyata muncul profil lulusan yang baru yang disebut dengan 8 dimensi profil lulusan di dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, bagaimana asal-usul muncul 8 dimensi profil lulusan ini dan bagaimana juga kaitan dengan profil pelajar Pancasila? Silakan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar sekalian. Kita diskusi lagi tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan asal-usul 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam atau deep learning. Kita tahu bahwa sekarang ini di naskah akademik pembelajaran mendalam itu muncul ya semacam profil tandingan gitu ya, atau profil lulusan yang lain selain profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita kenal dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, nanti gimana kaitannya, kemiripannya atau kesamaannya dengan profil pelajar Pancasila juga kita kupas dari mana 8 dimensi profil lulusan ini. Asal-usulnya akan kita kupas. Oke, ini kerangka kerja dasar dari pembelajaran mendalam ya. Kita perhatikan yang paling dalam ya, ini ada 4 lapisan. Lapisan paling luar, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan lapisan paling dalam. Itu ada yang disebut dengan dimensi profil lulusan. Ada 8, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, dan kemandirian. Ada 8. Nah, sekarang kita kupas ya, kira-kira dari mana asal-usul dari 8 dimensi profil lulusan ini. Nah, ternyata itu diadopsi dari buku Deep Learning Engage the World, Change the World karangan Michael Fullan dan kawan-kawan. Di suatu halaman itu ada profil seperti ini. Walaupun namanya bukan profil di sini ya, namanya adalah Deep Learning Competencies ya. Jadi kompetensi Deep Learning. Jadi kalau di buku ini sebutannya bukan profil tapi kompetensi ya. Di buku ini di halaman tertentu itu ada kompetensi yang harus dikuasai dalam pembelajaran mendalam atau Deep Learning yang dikenal dengan 6 SIS ya, 6C. Yang terdiri karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity, and critical thinking. Nah, ini digambarkan dalam infografis seperti ini ya. Critical thinking, communication, creativity, karakter, collaboration, dan citizenship. Nah, sekarang kita sandingkan ya. Kita sandingkan antara pembelajaran mendalam dengan dimensi profil lulusannya dan 6C yang ada di buku Michael Fullan. Kita bandingkan ya. Critical thinking, nah ini diterjemahkan menjadi penalaran kritis. Communication diterjemahkan menjadi komunikasi. Kemudian creativity diterjemahkan menjadi kreativitas. Citizenship diterjemahkan menjadi kewargaan. Collaboration diterjemahkan menjadi kolaborasi. Nah, karakter, nah tidak ada di sini, tidak ada karakter ya. Tetapi karakter ini diganti dengan 3 elemen, 3 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kesehatan dan kemandirian. Nah, ya. Jadi kesehatan, kemandirian, dan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tidak ada di bukunya Michael Fullan. Jadi kalau saya sebut
ini adalah deep learning versi asli ya. Yang ini deep learning versi adaptasi versi Indonesia ya. Jadi sebenarnya 8 dimensi profil lulusan itu diadaptasi dari bukunya Michael Fullan yang 6C tadi itu ya. Tetapi menjadi 8. Nah, 8 ini menghilangkan dimensi karakter di bukunya Michael Fullan, tetapi diganti dengan 3 dimensi, yaitu keimanan, kesehatan, dan kemandirian. Nah, 3 dimensi ini dari mana kira-kira ini? Coba kita telaah lagi. Nah, ternyata 3 dimensi itu ada di pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi dan seterusnya, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, dan seterusnya mandiri ya. Jadi tadi yang 3 itu ya beriman dan bertakwa, kemudian kesehatan, kemandirian itu diambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ternyata kita jadi paham ya bahwa asal-usul 8 dimensi profil lulusan itu merupakan gabungan atau adaptasi dari bukunya Michael Fullan ya, atau saya sebut deep learning versi asli, digabung dengan pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU 20 tahun 2003. Nah, sekarang kita sandingkan kerangkanya secara utuh ya. Yang sebelah kiri ini adalah kerangka kerja atau framework dari deep learning versi asli atau versi Michael Fullan, dan sebelah kiri adalah deep learning atau pembelajaran mendalam versi Indonesia. Ini juga nyata diadaptasi dari bukunya Michael Fullan ya. Kita lihat kerangka paling luar ya. Pedagogical practices ini diterjemahkan menjadi praktek pedagogis. Learning partnership diterjemahkan menjadi kemitraan pembelajaran. Learning environment diterjemahkan menjadi lingkungan pembelajaran, dan leveraging digital diterjemahkan menjadi pemanfaatan digital. Jadi ya fix ya bahwa pembelajaran mendalam itu sebagian besar diadaptasi dari bukunya Michael Fullan, baik profil lulusan maupun frameworknya ya. Cuma tidak sama persis ya, tetap ditambahi. Jadi kalau di bukunya Michael Fullan hanya 2 lapisan, tapi kalau di versi Indonesia itu ada 4 lapisan, ditambahi dengan yang disebut dengan pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian ditambahi juga dengan prinsip pembelajaran ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang dulu ini terjemahan dari mindful, meaningful, dan joyful. Oke, sekarang kita sandingkan lagi dengan profil belajar Pancasila ya. Menarik kabarnya ini ya, menarik dan warna-warni kelihatannya. Oke, kita lihat sekarang. Kita telaah lagi profil-profil yang ada di sini ya. Ini versi asli, deep learning versi asli. Yang ini adalah deep learning versi Indonesia, dan yang ini adalah warisan Mas Nadiem, yaitu profil belajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ketiga-tiganya ini punya prinsip atau konsep dasar yang sama, yaitu ketiga-tiganya itu ya elemen dasarnya atau dimensi dasarnya itu adalah kompetensi abad 21 yang kita kenal dengan 4C ya. 4C itu apa? Kreativitas, penalaran kritis,
komunikasi, dan kolaborasi. Oke, kita cek sekarang. Yang versi deep learning asli. Nah, di sini ada kolaborasi, perhatikan komunikasi atau communication, critical thinking, dan creativity. Ini adalah 4C yang merupakan kompetensi abad 21. Nah, 4 kan ditambah 2 karakter dan citizenship. Nah, sekarang kalau yang deep learning versi Indonesia 4 juga dasarnya, kolaborasi, penalaran kritis, kemudian komunikasi, dan kreativitas. Tapi tambah 4, yaitu kesehatan, kemandirian, kewargaan, dan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Apakah ini juga ke komponen dasarnya adalah kompetensi abad 21 yang 4C, 4C. Kita lihat. Bernalar kritis. Nah, ini adalah salah satu dari kompetensi abad 21. Kreatif. Nah, jelas ya. Nah, kolaborasi sama komunikasinya tidak ada. Ada, yaitu bergotong royong. Bergotong royong itu sebenarnya itu di dalamnya itu adalah komunikasi dan kolaborasi ya. Nanti silakan dicek ya dimensi-dimensi yang ada di keputusan Kepala Beskap ya. Jadi gotong royong itu elemennya adalah komunikasi dan kolaborasi. Ya logis kan, yang namanya gotong royong pasti ada komunikasi, pasti ada kerjasama atau kolaborasi. Jadi pada dasarnya tiga-tiganya ini, baik deep learning versi asli, deep learning versi Indonesia, dan profil pelajar Pancasila, ketiga-tiganya elemen dasarnya adalah kompetensi abad 21 atau 4C atau 4SIS atau 4K dalam bahasa Indonesia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.